Pemirsa, Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur. Dan pengunggahan video asusilanya ini bersama anak di situs porno Australia. Fajar, Widya, dan Muhammad Syumar Wajah Presiden alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak dan atau menunjuk anak di bawah umur tersebut. Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Fajar Widya Dharma, dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berpidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Dan tentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus pembunuhan kacap Bank BUMN M. Ilham Pradipta memasuki babak baru. Ya, keluarga korban mendatangi Polda Metro Jaya mendesak polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap para tersangka. Didampingi kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, keluarga korban datang untuk menyampaikan pihaknya tidak bisa menerima jika peristiwa ini hanya dianggap sebagai penculikan yang berakhir fatal. Keluarga korban juga menyampaikan bukti kuat yang menunjukkan adanya perencanaan untuk menghabiskan nyawa korban. Alhamdulillah, karena keadilan lebih ditegakkan. Kita semua ini tadi ketemu Pak Wadir, Pak Putu Kolis, diterima dengan baik. Namun waktunya memang tidak bisa berlama-lama karena beliau harus mendampingi Pak Kapolda acara di Kementerian Hukum HAM gitu. Tapi nggak apa-apa, semua aspirasi sudah nyampe dan dijawab beliau menyampaikan penerapan pasal pembunuhan itu sudah disepakati bersama jaksa penuntut umum dalam gelar ekspos minggu kemarin, nggak tahu harinya apa gitu. Jadi kami dikabari tadi bahwa atas peristiwa ini kemudian akan diterapkan pasal pembunuhan. Nah, teknisnya apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu yang akan dibicarakan lebih lanjut antara penyidik dan penuntut umum. Jadi ya kabar gembira di atas kabar sungkawa. Tapi sebenarnya harusnya sejak awal ini ya memang pembunuhan. Pelaku utama turut serta atau yang membantu. Tapi bisa aja yang misalnya hanya mengambil gitu terus tidak tahu menahu tentang pembunuhan, bisa aja dia menculik aja gitu. Ya bisa aja. Menjadi 9 klaster. Dari tadi 7-nya kalau tidak salah 6 itu atau 5 gitu, menjadi ini disepakati dengan JPU akan menjadi 9 klaster. Dan saya juga mengusulkan tambahan tadi untuk percobaan pembobolan bank bagi 3 perayu yang bertemu 3 hari sebelum peristiwa penculikan atau pembunuhan itu. Sudah saya sampaikan juga. Iya, akan dibahas lagi oleh tim penyidik begitu yang namanya aspirasi. Karena kita ingin semuanya bertanggung jawab akibat ulah ini gitu. Tidak serta-merta loh saya hanya merayu gagal ya sudah, itu rasanya kok enak sekali gitu. Jadi itu yang kita minta untuk diproses hukum juga gitu. Tapi ya kita lihat kan penyidik kan juga dengan alat bukti, dengan unsur segala macam. Tapi ya kita ingin semua yang terlibat ya kan harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, pemirsa, kakak korban Ahmad Taufan Maulana berharap bisa mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Ya, Taufan juga meminta publik turut mengawal kasus penculikan yang berujung pada kematian adiknya. Tentu mohon doa dan support teman-teman media untuk bisa mengawal proses hukum ini sehingga keadilan bagi keluarga itu betul-betul bisa terwujud. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk almarhum tetapi juga untuk dunia perbankan, untuk para bankir yang memang bersih dan baik, sehingga ini tidak boleh terjadi di kemudian hari gitu ya. Betapa kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang main-main dan ini cukup serius, sehingga ini mengakibatkan adik kandung kami itu harus kehilangan nyawanya.
Sehingga ini sesuatu yang harus memiliki atensi yang cukup besar bagi publik. Dan tentu kita berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira itu teman-teman mohon doa untuk bisa mengawal seluruh rangkaian prosesnya. Ya, sebelumnya pemirsa, penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Ya, peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir. Penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir Rabu 20 Agustus 2025. Korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget, rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025, jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karang Sampung, Desa Nagarasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Laporan kasus tindak pidana perdagangan orang atas tewasnya terapis belia spa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dicabut keluarga. Ya, namun proses hukum kematian korban terus berlanjut. 20 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi menyebut ada 2 perkara dalam kasus kematian seorang terapis di Delta Spa berinisial RTA di lahan kosong Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perkara pertama tentang penemuan jasad korban, di mana sampai saat ini hasil autopsi dari forensik Rumah Sakit Polri belum keluar. Sedangkan perkara kedua terkait laporan keluarga korban tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Menurut polisi, perkara kedua telah dicabut pihak keluarga korban karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski telah dicabut, proses penyidikan tetap berjalan dengan berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik Satreskrim juga mempertimbangkan upaya restoratif justice dalam penanganan kasus ini. Namun pada tanggal 13 Oktober itu, pelapor dalam ini korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Namun dari penyidik kami akan berpegang teguh pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2001, apakah kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau secara keluargaan ataukah tidak. Kapolres Metro Jakarta Selatan juga mengaku belum mengetahui isi perdamaian kedua belah pihak, termasuk ada atau tidaknya uang kerohiman untuk keluarga korban. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.